Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Manur Rafiq dari jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah Statistika Tambang untuk menjelaskan materi mengenai regresi linear sederhana. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Berikut ini adalah tabel data yang akan menjadi acuan kita pada materi kali ini. Tabel data yang terdiri dari nomor atau N sebanyak 1 sampai 10 dan permintaan yang disimbolkan sebagai X dan harga yang disimbolkan sebagai Y. Baik, langsung saja untuk langkah selanjutnya untuk menyelesaikan materi ini kita harus menggunakan tabel bantu. Tabel bantu ini digunakan untuk mencari nilai-nilai yang belum diketahui yaitu Y kuadrat, X kuadrat, dan X dikali Y. Berikut untuk mencarinya dengan menggunakan rumus sama dengan kita klik salah satu dari nilai pada data Y, kemudian kita pangkatkan atau shift 6, kemudian angka 2, dan enter. Nah, sudah didapat nilai dari Y kuadrat pada nomor 1, sehingga dapat kita cari pula pada nomor 2 sampai nomor 10 dengan cara menarik dari nilai Y kuadrat nomor 1 sampai ke nomor 10, seperti ini. Baik, untuk Y kuadrat sudah selesai, kita lanjutkan dengan X kuadrat. Sama seperti Y kuadrat, menggunakan rumus sama dengan kita klik salah satu dari nilai X, kemudian pangkat 2, kemudian enter. Dan akan kita tarik sampai X kuadrat ke 10. Baik, lanjut ke X dikali Y dengan cara sama dengan klik salah satu nilai dari X, yaitu X1, dan bintang atau shift 8, dan kemudian Y1. Enter. Baik, langsung saja kita tarik. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Y, X, Y kuadrat, X kuadrat, dan X kali Y, maka akan kita cari total dari nilai tersebut dengan cara menggunakan rumus sama dengan, kemudian ketik sum, terus ketik sum, terus kita buka kurung, kita blok nilai dari nomor 1 sampai nilai 10, kemudian kita tutup kembali. Enter. Sudah didapatkan nilainya, maka bisa kita tarik ke sebelah kanan agar nilai-nilai yang belum terisi pada sebelah kanan terisi semua. Baik, akan saya contohkan. Nah, baiklah. Setelah semua nilainya terisi penuh, maka kita lanjut ke rumus dari regresi linear sederhana atau model regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X. Namun, untuk mencari Y tersebut dibutuhkan nilai A dan B, sedangkan kita belum mengetahui nilai A dan nilai B. Maka akan kita cari dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat, atau sigma XI yang kita pangkatkan. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya dengan memasukkan rumus sama dengan, kemudian kita klik sigma YI atau sigma Y, lalu kita kalikan dengan sigma XI kuadrat atau X kuadrat, dikurang sigma X dikali sigma XY, lalu sama dengan. Didapatkan nilainya adalah 533.402. Kemudian untuk bagian bawahnya kita masukkan nilai N-nya. N itu adalah banyak data atau jumlah data yang kita miliki. Di sini kita memiliki jumlah data sebanyak 1 sampai 10, maka akan kita tuliskan sama dengan 10 dikali sigma XI kuadrat atau X kuadrat, kemudian dikurangkan dengan sigma X. Nah, sigma X ini ditutupi tanda kurung dan ada pangkat, maka akan kita pangkatkan dengan shift 6, kemudian angka 2, dan enter. Nah, karena sebelumnya saya sudah memasukkan atau menginput rumus dari pembagian, maka hasil dari nilai A langsung diketahui tanpa harus kita bagi lagi, yaitu 29,99. Lanjut saja untuk ke nilai B-nya dengan rumus N dikali sigma XI kali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Maka langsung saja kita masukkan nilainya sama dengan 10 dikali sigma XI atau sigma XY dikurang sigma XI, lalu dikalikan dengan sigma YI
atau sigma Y sama dengan, didapatkan nilainya adalah 8.962. Kemudian untuk bagian bawahnya sama dengan 10 dikali sigma XI kuadrat atau sigma X kuadrat. Kemudian dikurangkan dengan sigma X yang dikuadratkan. Didapatkan hasilnya adalah 17.781 dan langsung dibagikan oleh rumus yang sebelumnya saya input dan didapatkan hasil sebesar 0,50 atau 0,5. Sudah kita dapatkan untuk nilai A dan nilai B-nya. Selanjutnya akan kita cari untuk model regresi linear sederhananya. Model regresi linear. Dengan menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B kali X. A ditambah B kali X. Nah, untuk X-nya berdasarkan dari materi yang diberikan oleh dosen saya, kan saya cek terlebih dahulu. X-nya permintaan X-nya sama dengan 200, maka akan kita tulis X sama dengan 200 dan akan kita input ke rumus Y sama dengan A ditambah B kali X. Maka kita ketik sama dengan A ditambah, kita ketik manual saja, 29,9 ditambah 0,5 dikali 200. Maaf, ada ketipuan karena saya salah menulis tanda. Yang seharusnya koma saya tulis titik. Jadi ya saya perbaiki dulu. Dan didapatkan hasilnya adalah 129,9. Jadi untuk model regresinya adalah 129,9 atau bisa dibulatkan menjadi 130. Jadi prediksi harga adalah 129,9 yang dibulatkan 130. Baik, sudah didapatkan hasil dari regresi linear sederhana berdasarkan tabel data yang menjadi acuan kita. Didapatkan modelnya yaitu 130. Sekian dari saya, akan saya lanjutkan. Sekian dari saya untuk materi regresi linear sederhana, akan saya lanjutkan ke materi regresi linear berganda. Baik, langsung saja kita buka materinya. Berikut ini materi regresi linear berganda. Nah, tabel yang ada pada sebelah kiri ini akan menjadi data acuan kita untuk menyelesaikan soal regresi linear berganda. Seperti yang kita ketahui, terdapat N atau banyak data sebanyak 1 sampai 10 dan permintaan yang disimbolkan sebagai X1, stok yang disimbolkan sebagai X2 dan harga yang disimbolkan sebagai Y. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke tabel bantu seperti pada materi sebelumnya. Kita masih menggunakan tabel bantu. Langsung saja kita selesaikan dengan cara kita cari X1 kuadratnya dengan cara sama dengan kita klik nilai X1-nya, kemudian pangkat 2, lalu enter. Nah, didapatkan hasilnya adalah 15.129. Maka tidak perlu repot seperti yang sebelum-sebelumnya, kita tinggal menarik dari X1 kuadrat nomor 1 ke nomor 10. Baik,
Setelah terisi penuh, kita lanjut ke X2. Sama saja seperti cara sebelumnya. Kemudian tarik. Lanjut ke X1 dikali X2. Sama dengan X1 bintang kali X2. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Lanjut ke X1 dikali Y. Untuk X1 sama dengan diklik X-nya, kemudian kita kalikan dengan bintang, kemudian klik Y atau harganya. Enter, didapatkan hasilnya, lalu kita tarik ke bawah untuk mendapatkan semua nilainya. Setelah itu kita lanjut ke X2Y. Dengan cara sama dengan kita klik X2-nya, kemudian kali ke Y, Enter, kita tarik ke bawah. Karena data X, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, dan X1 kali Y, serta X2 kali Y sudah kita ketahui, maka akan kita cari totalnya atau sigmanya. Dengan cara menggunakan rumus sama dengan sum, kita buka kurung, kita tarik dari 1 sampai 10, kemudian tutup kurung dan Enter. Kemudian kita tarik saja ke kanan, agar terisi semua. Setelah didapatkan semua nilai pada tabel, kita lanjutkan dengan penyelesaian dengan matriks. Berikut ini kita ketahui ada matriks A1, A2, dan A3 yang sudah ditentukan berdasarkan dari materi yang diberikan oleh dosen saya, dan juga sudah saya input berdasarkan dari tabel bantu tadi. Bisa kita ketahui N-nya adalah 1 sampai 10, dan saya tulis 10, kemudian sigma X1-nya 1123, dan seterusnya. Sudah saya isi semua berdasarkan tabel bantu yang telah kita cari sebelumnya. Baik, lanjut saja, kita lanjutkan ke mencari determinan. Bagaimana caranya? Mencari determinan dengan menggunakan rumus MDterm. Jadi sama dengan MDterm, terus kita blok dari matrik A. Kita cari determinan dari matrik A, maka akan kita blok dari sudut kiri paling atas sampai sudut kanan paling bawah. Kemudian tutup kurung dan Enter. Didapatkan determinannya adalah senilai berikut ini. Kemudian kita cari determinan dari matriks A1 menggunakan rumus yang serupa. MDterm kita blok, kurung Enter. Kemudian kita cari determinan dari matriks A2 dengan rumus yang sama lagi. MDterm kita blok, tutup kurung Enter. Dan determinan yang terakhir adalah matrik A3 menggunakan rumus MDterm. Kemudian kita blok, kita tutup kurung dan Enter. Didapatkan hasilnya berikut ini. Untuk langkah selanjutnya, maka kita akan mencari nilai B1 dan nilai B2 berdasarkan determinan A1 dibagi determinan A2 untuk nilai A, dan determinan A2 dibagi determinan A untuk nilai B1, dan determinan A3 dibagi determinan A untuk nilai B2. Baiklah, langsung saja kita input nilainya. Kita kopikan untuk determinan A-nya. Karena tidak bisa, maka akan kita ketik manual saja. Baik, setelah kita ketik manual, kita kopikan ke bawahnya. Untuk nilai determinan dari A1-nya kita ketik manual juga. Begitu juga dengan nilai determinan A2, kita ketik manual. Lanjut dengan determinan A3. Baik. Setelah kita ketik input nilai yang setelah kita input determinan yang telah kita cari sebelumnya, maka kita dapatkan hasilnya, yaitu untuk nilai A adalah 40,2, nilai B1-nya 0,4, dan nilai B2-nya 0,01. Dari mana saya mendapatkan nilai ini? Karena sebelumnya
setelah saya input rumus pembagian, sehingga saya tidak perlu lagi membagikannya dan otomatis terbagi. Baiklah, langsung saja saya lanjutkan ke mencari model dari regresi linear berganda. Baiklah, kita cari model dari regresi linear bergandanya, yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, nilai dari B1-nya adalah 40,26 ditambah 0,48 dikali X1 ditambah 0,01. 0,01. Ini hasil. Ini kan nilainya minus, maka akan kita rubah. Baik, kita tuliskan ulang saja. A-nya adalah 40,2 ditambah B1 kali X1. B1-nya adalah 0,48 ditambah B2 min 0,01 dikali X2. Langsung saja kita masukkan nilai X1 dan X2-nya karena X1 sudah diketahui bahwa permintaan untuk X1 adalah 200, maka langsung saja kita kalikan dengan 200, dan untuk permintaan X2-nya adalah 100, maka kita kalikan dengan 100. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Sama dengan baik, didapatkan hasil untuk Y-nya. Baik, didapatkan nilai untuk Y-nya adalah 135,2. Jadi, nilai Y dari model regresi linear berganda adalah 135,2. Baik, sekian untuk materi regresi linear berganda. Saya lanjutkan ke materi regresi linear kuadratik. Berikut ini untuk regresi linear kuadratik. Saya buka terlebih dahulu file materi yang bikin dosen saya. Regresi linear kuadratik. Dengan data acuan pada tabel yang sebelah kiri ini, yaitu dengan sampel sebanyak 7, atau bisa disimbolkan dengan N. Kalori value-nya disimbolkan dengan XI, dan HGI-nya disimbolkan dengan YI. Berikut kita lanjut ke tabel bantu seperti materi-materi sebelumnya. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan X1-nya, XI-nya kita kuadratkan, kemudian enter, lalu kita tarik sampai ke XI kuadrat ke-7. Baik, lanjut ke XI pangkat 3 sama dengan XI dipangkatkan 3. Kita tarik ke bawah, kemudian dilanjut dengan XI pangkat 4. Kita tarik lagi ke bawah, dan XI kali YI. XI kita kalikan atau shift 8 YI. Enter. Didapatkan nilainya 135. Kemudian akan kita tarik ke bawah. Lanjut, kita mencari nilai XI kuadrat dikali YI. Baik, setelah nilai dari XI, YI, XI kuadrat, XI pangkat 3, XI pangkat 4, dan XI kali YI, serta XI kuadrat dikali YI telah didapatkan, maka kita akan mencari total dari berbagai nilai tersebut dengan cara sama dengan sum, buka kurung, kita tarik datanya dari sampel 1 sampai sampel 7, tutup kurung, kemudian enter. Kita lanjutkan dengan menarik ke sisi kanan. Baik. Setelah kita selesai dengan tabel bantu, kita lanjutkan dengan metode persamaan terkecil. Seperti yang sudah terdapat
pada layar metode persamaan terkecil dengan cara masukkan nilai. Nilai N-nya adalah 7, nilai sigma X1-nya adalah 38,4, nilai sigma X1-nya adalah 217,1, dilanjutkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Setelah kita menginput nilai dari berbagai sigma yang telah ditentukan, maka kita lanjut dengan inverse matrix. Inverse matrix ini dicari dengan menggunakan rumus minverse. Caranya bagaimana? Berikut akan saya contohkan. Kita pilih minverse, kemudian kita blok dari kiri paling atas sampai kanan paling bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian langsung saja kita tarik ke bawah untuk mengetahui nilai-nilai lainnya. Baik, karena sepertinya ada kesalahan, saya pindahkan terlebih dahulu. Akan saya lanjutkan karena tadi terjadi kesalahan pada rumusnya, maka akan saya lanjutkan. Pertama, kita akan memindahkan terlebih dahulu nilai untuk mencari inverse matriksnya. Kita pindahkan ke sini, kemudian kita copy agar nilainya bisa ditarik, karena tadi tidak bisa ditarik. Baik, setelah kita pindahkan, langsung kita masukkan lagi rumusnya minverse. Kita blok dari kiri ke kanan sebanyak 3 saja, 3 kolom dan 3 baris. Tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah dan kita tarik ke samping untuk dapatkan nilainya. Nah, setelah diketahui nilai dari inverse-nya adalah seperti yang ada pada layar ini, maka akan kita lanjutkan dengan mengkalikan inverse dengan nilai yang ada yang telah saya blok ini. Saya warnai terlebih dahulu dengan warna merah. Kita ganti. Nah, kita kalikan nilai yang kita dapat dengan nilai yang ada di sana. Baik, kita pindahkan terlebih dahulu. Setelah kita pindahkan, maka akan kita kalikan untuk mendapatkan nilai A, B, dan C. Kita tulis ulang terlebih dahulu karena sesuai ketentuan. Baik, langsung saja kita kalikan emal. Kemudian kita blok 3 ordo, tanda titik koma, kemudian kita blok yang di samping yang berwarna biru, kita enter. Setelah didapatkan, untuk nilai A-nya adalah 104,7. Kita lanjutkan dengan mencari nilai B dengan rumus yang sama, emal. Kemudian kita blok 3 ordo, titik koma, kita blok yang berwarna biru, kemudian enter. Dilanjutkan dengan mencari nilai C dengan rumus yang sama.
Nah, setelah nilai A, B, dan C kita dapatkan, maka langsung saja kita cari untuk model regresi linear kuadratiknya. Untuk model regresi linear kuadratik, kita menggunakan untuk model regresi linear kuadratik, kita menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B kali X ditambah C dikali X kuadrat. Langsung saja kita input. Dengan diketahui kalori value-nya sebesar 1000 atau X sama dengan 100, maka langsung saja kita input ke rumus yang telah kita ketahui sama dengan nilai A 104,7 ditambah nilai B dikali X, nilai B-nya min 25,7 dikali X, X-nya 100, tutup kurung, kemudian kita tambah dengan CX kuadrat. Nah, C-nya 1,82 kuadrat kali 100 kuadrat sama dengan 15.734,7. Jadi hasil dari model regresi linear kuadratik dengan Y sama dengan A ditambah B kali X ditambah C dikali X kuadrat adalah 15.734,7. Dan berikut ini akan saya lampirkan untuk cross check dengan Excel Auto-nya. Bisa kalian lihat. Baik, sekian dari saya untuk materi regresi kuadratik, regresi linear kuadratik, regresi linear berganda, dan regresi linear sederhana. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan dalam penyampaian maupun kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.